Zidan, Ganang, dan Jalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kak Syarif bertemu dengan 3 santri yang ada di Al-Wafi Islamic Boarding School. Kelas berapa nih teman-teman semuanya nih? 12. Kelas 12 ya. Kelas 3 SMA. Oh, Masya Allah. Dari kelas berapa masuk ke pesantren? Kelas 7. Dari kelas 7? Ya. Berarti dari kelas 7 sampai dengan kelas 12 udah berapa tahun nih tinggal di pesantren? Jalan 6 tahun. Wow, Masya Allah. Jalan 6 tahun tinggal di pesantren. Ya. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol ya teman-teman ya. Di Positif Podcast Santri Inspiratif. Nanti kita bertiga akan bincang-bincang tentang seberapa lama dan apa sih yang teman-teman dapatkan ketika nanti teman-teman lulus setelah 6 tahun di pesantren Al-Wafi Islamic Boarding School. Oke, are you ready? Yes, Oke, I'm ready. yang pertama, berapa lama nih teman-teman jadi santri? Tadi kan sudah nih dijawab nih, udah 5 tahun lebih. Nah, siapa yang ingin masuk pesantren pada saat waktu itu? Siapa dulu nih yang mau duluan? Siapa dulu? Oke, mungkin dari Sebelah. aja ya. Ya. Untuk masuk pesantren memang pada akhirnya keinginan dari orang tua juga, keinginannya dari anaknya juga, anaknya sendiri juga mau. Jadi awal-awal memang dikenalin dulu nih pesantren itu apa, ya kan biasa lah orang bingung kan, anak kecil ditawarin pesantren, jauh dari orang tua tuh gimana. Akhirnya dijelasin mulai kelas 4, mulai kelas 5 udah menanya pesantren, akhirnya ya udah jadi pengen masuk. Ya, jadi pengen masukin, anaknya juga emang gitu. Oke. Jadi sama-sama akhirnya ada kesepakatan dan akhirnya masuk ke pesantren. Oke, baik. Ganang nih dipaksa atau memaksakan diri untuk masuk ke pesantren? Kalau pertama sih ada niatannya emang mau masuk SMP luar. Wow, waktu itu nggak ada niatan mau ke pesantren Nggak berarti ada ya? niatan mau pesantren. Terus? Aneh punya temen 1 tahun di atas Aneh. Itu tuh dia masuk pesantren. Oke, terus? Terus setelah itu ya udah Aneh mulai tanya-tanya kan pas lagi dia pulang. Terus akhirnya sedikit tertarik nih lumayan. Baru sedikit nih Baru ya? sedikit. Cuman ada niatan lah. Terus? Ngomong ke orang tua, akhirnya orang tua juga setuju kan masuk pesantren. Terus habis itu nggak sengaja nemu Al-Wafi. Oh, nggak sengaja. Nggak sengaja, cuman asal masuk nyoba. Oke, Akhirnya ya udah mau juga. Mau juga. Ya, terus Oke. habis itu ya udah pas udah masuk, udah deh. Terus ternyata rada ngerasa kurang nyaman atau gimana gitu. Oh, kurang Gara-gara, nyaman. ya, kurang betah. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih jauh nih ya, Ganang ya, terkait dengan apa yang dialami sama Ganang pada saat mulai masuk ke pesantren. Oke. Sekarang kita ke Jalal dulu nih. Jalal, keinginan siapa waktu itu kamu mau masuk pesantren? Waktu itu keinginan sendiri. Soalnya Keinginan sendiri. orang tua waktu masih SMP juga udah mulai pesantren. Karena waktu waktu TK juga sempat pesantren. Oh, kamu TK itu juga dari pesantren? Iya. Masya Allah. Tuh Kak Syarif penasaran tuh TK-nya gimana pesantren itu ya? Berarti nggak tidur sama orang tua berarti ya? Enggak tidur sama orang tua. Oke. Tadi orang tua kamu pesantren, ayah atau ibu yang pesantren? Dua-duanya. Oh, ayah dan ibunya pesantren. Iya. Masya Allah. Berarti kamu mau tidak mau meneruskan dan melanjutkan. Iya. Oke, baik. Dari kalian bertiga ada yang mau cerita kira-kira kenapa sih kalian akhirnya mau gitu ya? Padahal kan pertama jauh dari orang tua. Terus mungkin nggak senyaman di rumah gitu, tinggal di pesantren beda lah sama suasana rumah gitu. Nah, kenapa sih akhirnya teman-teman mau tinggal di pesantren dan sampai selama ini? Coba dulu nih. Dari sebelah sini dulu. Silakan. Ingin tinggal pesantren karena di pesantren itu kan lingkungannya Islami ya. Islami, oke. Lingkungannya Islami. Habis itu di pesantren juga terkenal sama berbicaranya bukan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab gitu ya. Masya Allah. Pakai bahasa Arab. Habis itu biar terjaga dari lingkungan luar juga. Terjaga dari lingkungan luar. Iya. Oke, jadi akhirnya kamu menjaga diri dari lingkungan luar. Heeh. Oh, Masya Allah. Oke, Ganang, kenapa kamu mau? Kan awalnya kamu udah niat untuk sekolah di tempat lain, tidak di boarding school. Nah, kenapa kamu akhirnya masuk ke pesantren?
Awalnya sih cuman ditawarin, maksudnya kan di SMP luar itu udah keterima, di pesantren juga udah keterima. Oh, dua-duanya keterima. Ya, Oke. cuman karena banyak cerita dari teman yang pesantren duluan ini, Apa ceritanya apa? banyak ya keseruan-keseruannya, Oh, terus seru, teman-temannya oke. juga, segala halnya lah banyak. Terus habis itu jadi lebih condong ke pesantren kali ya. Oh, akhirnya condong ke pesantren. Iya, Karena condong. cerita-cerita Karena teman ya cerita-cerita seru gitu ya. teman, iya. Oke, baik. Kalau Zidan, kenapa akhirnya mau Zidan? Lebih ke pengen mendalami ilmu agama. Masya Jadi, Allah. kan dari SD udah alhamdulillah udah sering kayak ikut-ikut model-model Ceramah. lomba-lomba ceramah, Oh. pidato segala macam. Terus emang waktu itu ayah sama bunda tuh dukung nih Zidan bisa nih masuk ke pidato segala macam di pedalam ilmu agamanya. Dapatlah masuk pesantren ada. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi beda-beda nih ya kenapa kalian mau masuk pesantren ya. Oke, baik. Pada saat masuk nih, nah tadi si Ganang sudah sedikit menyinggung tentang gak betah nih ya. Nah, teman-teman mengalami juga kah hal yang sama kayak Ganang? Adakah hal-hal yang mungkin nggak nyaman atau butuh beradaptasi lebih lanjut terkait dengan kondisi pada saat awal masuk ke pesantren ini? Siapa yang mau duluan? Silakan. Ganang dulu ya, Ganang punya pengalaman pertama tadi. Gimana, Ganang? Apa yang terjadi pada saat awal-awal itu, Ganang? Kalau awal-awalnya sih ya pasti karena nggak terbiasa jauh lama-lama dari ortu. Emang Ganang di mana daerah rumahnya? Sebenarnya dekat sih. Oh, dekat ya. Dekat dari Di mana? Di mana? Depok juga. Dia Depok juga. Ya Allah. Masih masuk Penasinan juga. Oke. Deket ya. Jadi deket ya masih sebenarnya ya. iya. Terus apa kendalanya? Nangis waktu itu berarti kamu? Iya sih. Oh, nangis ya. Ganang bisa nangis ya? Iya bisa. Oke, terus. Terus karena mungkin biasanya emang setiap hari juga sama ortu kan. Oke. Terus tiba-tiba dia lepas, waktu itu tuh sebenarnya masih bentar, kurang dari seminggu. Oh, kurang dari seminggu ya? Iya, kurang Oke. dari seminggu Terus? nggak ketemu ortu. Terus homesick biasa. Oke, kangen rumah. Kangen Terus? rumah. Terus juga suasana di pesantren yang mungkin belum terbiasa karena keributan di malam-malamnya kan, karena banyak teman jadinya mungkin nggak bisa Orang rame tidur. gitu ya. Biasa di kamar sendiri, Iya, biasa di sepi kamar gitu sendiri, ya, bisa sepi. langsung tidur. Ini rame Oke. banget mungkin. Terus habis itu ada beberapa mungkin kayak yang kurang terbiasa ini itu. Terus jadi ya udah kurang nyaman aja gitu. Terus habis itu orang tua datang kebetulan lagi menjenguk. Terus ada kesempatan buat minta pulang, akhirnya minta pulang. Oh, pulang akhirnya? Iya. Balik lagi nggak? Balik lagi. Balik lagi. Setelah Oke. seminggu. Oh, Masya Allah. Akhirnya bertahan nih sampai sekarang ya? Bertahan. Oke, keren nih ceritanya nih ya. Barangkali santri-santri yang mungkin nanti akan mau masuk juga akan mengalami ini ya. Nah, sekarang Kak Jalal apa Kak Zidan dulu yang mau ngobrol nih? Kak Jalal gimana? Kalau Kak Jalal gimana? Apa hal yang menarik perlu diceritakan? Hal yang mungkin kenapa ya aku mengalami kayak gini ya waktu itu ya, guys? Silahkan. Kalau anak sendiri sih kan waktu TK udah ya pernah pesantren ya. Oh, jadi udah kayak biasa pas gitu ya. masuk ke sini udah biasa, sampai temen-temen tuh pada heran, "Jal, kok ente nggak nangis sih?" Terus anda ceritain aja. Oke. Waktu TK udah pernah pesantren, Oke. udah kaget gitu. Pantesan udah biasa gitu, Oke. nggak nangis. Oke, berarti udah kebal lah ya? Ya udah kebal. Dari awal udah kebal. Udah divaksin soalnya. Vaksin. Oke, tapi mengalami hal-hal yang maksudnya kayak tadi kayak Ganang tuh tiba-tiba kangen rumah atau kamu mengalami ada hal yang nggak betah nggak pada saat kamu di pesantren? Mungkin dari pertemanan aja ya. Oh, pertemanan. Masih butuh adaptasi dulu tuh. Oke, butuh beradaptasi Iya, ya. butuh adaptasi. Oke, baik. Oke, sekarang Zidan. Nah, Zidan gimana nih? Hal yang dialami pada saat awal-awal masuk pesantren nih, adakah yang Hal yang dialami itu ya kayak biasa beradaptasi dengan peraturan. Karena salah satunya penggunaan gadget, keluar dari pesantren kayak apa harus izin, apalagi nanti kalau izinnya kadang nggak diizinin mau beli ini. Terus biasanya kan kita scroll Instagram atau apa di rumah ya. Iya, Sekarang di udah rumah. nggak bisa. Sekarang udah nggak bisa tuh, udah susah kan. Oke. Terus juga ada beberapa hal yang harus diadaptasi kayak mulai belajar mengirit-irit uang jajan. Mengirit uang jajan. Pasti kan dikasih uang nggak mungkin langsung habis ya. Oke. Iya, banyak sih yang harus diadaptasi waktu itu kalau kita masuk
Oke, awal-awal memang perih ya, Iya. tapi lama-lama jadi gurih. Oke, baik, terima kasih nih, teman-teman. Kalau pada saat ini berarti teman-teman merasakan ada manfaat, bener? Bener. Oke, selama akhirnya 5 tahun lebih, ini tinggal dikit lagi lah ya, 6 tahun lah ya. Oke, Kak Syarif mau tanya nih sama teman-teman, kira-kira apa ya 3 manfaat, 3 aja dari sekian banyak, 3 manfaat atau 3 hal yang teman-teman dapatkan selama teman-teman di pesantren. Beda sama orang yang sekolah mungkin gak di pesantren. Nah, oke, silakan. Siapa dulu? Tadi yang pertama siapa ya? Ganteng lagi ya? Iya, boleh. Atau Zidan? Ya, Zidan. Oke, Zidan. Oke, Silakan. untuk manfaat salah satu yang benar-benar berasa itu adalah belajar bahasa Arab nih. Belajar bahasa Arab. Sekarang udah jago nih ya. Iya, enggak jago banget sih. Tapi dasar lah, alhamdulillah. Bisa lah ngomong sama Syekh dari Arab. Gitu, Alhamdulillah, bisa. ya. Pernah ya? Pernah. Sering nih kayaknya nih Kak Zidan nih. Jadi salah satu manfaatnya waktu itu, alhamdulillahnya ini udah umroh waktu kelas 9 waktu itu kalau nggak salah, kira kelas 9. Mau masuk ke Raudhah. Raudhah itu antara mimbar dengan makamnya Nabi sekarang, kalau sebelumnya kan rumahnya kan. Betul. Waktu itu lagi ngantri panjang banget. Sebelumnya karena baru pertama kali umroh nggak tahu nih Raudhah apa sih, ramai banget nih. Ngantri panjang banget. Terus aneh kan orangnya kepoan gitu kan. Banyak orang keluar lewat pintu-pintu, lewat ke depan. Terus? Nih sini lanjutin. Ya izin dulu kan Maya kan dia mau keluar, jangan kemana-mana ntar balik lagi. Pas nyampe depan, jadi di depan tuh ada Al-Quran besar, ada jalan. Aneh pokoknya masih awam banget itu apa. Ketemulah sama nyebutnya tuh kita askar ya, penjaga masjidnya lah. Penjaga masjid. Baik. Terus kita ngobrol Aneh ditanya nih dari mana? Dari Indonesia. Pokoknya kita ngobrol bahasa Arab yang pada akhirnya keluar di ini dia bingung. Kok bisa bahasa Arab? Ini bahasa Arabnya belajar orang mana? Pokoknya dia ngobrol dulu bahasa Arab, baru nanya orang mana? Orang Indonesia. Oh masya Allah, saya tahu Surabaya, Jakarta dari betul-betul. Akhirnya dia menyerahkan Aneh masuk dan itu adalah antrian terakhir di sebelum pintu Raudhah. Jadi orang pada ngantri panjang dulu kan ada berapa sekat. Aneh masuk di sekat terakhir. Ya. Itu karena dia emes sama salah satu obrolan bahasa. Padahal cuma obrolan bahasa rumahnya di mana, sekolahnya di mana, asal mana. Masya Allah. Berarti waktu itu Kak Zidan masih kelas 9 ya? Iya, masih kelas 9. Dapat spesial jalan ya, jalur khusus lah ya. Karena udah bisa bahasa Arab. Iya, ngobrol. Kelihatan so akrab aja sama penjaganya. Oke, berarti itu yang pertama, jadi lebih pandai lah, lebih bisa lah bahasa Arabnya. Oke, yang kedua apa Kak? Yang kedua emang karena dari dulu suka ngomong ya, lebih dapat banyak waktu, lebih banyak istilahnya kita tuh jam terbang untuk latihan public speaking. Oh, jadi menyalurkan potensi yang dimiliki. Iya. Bakatnya ngomong ya. Iya. Oke, memang suka public speaking ya Kak ya. Oke. Pernah jadi MC juga. Oh, di sini sih internal loh, organisasi di dalam kan. Lama-lama nanti di luar kan. Oke. Terus yang terakhir apa Kak? Yang ketiga? Yang terakhir itu karena ini pesantren, manfaat terbesarnya pastinya ada di circle pertemanan. Iya, pertemanan itu sangat kuat, sangat erat, mau dari kakak kelas ke adik kelas, kakak kelas itu. Jadi istilahnya kalau kita lagi main ke kota mana bisa nelfon teman ada. Jadi banyak. Iya, banyak bisa ketemuan di mana aja. Masya Allah. Jadi misalnya ke Depok ada teman, Bekasi ada teman, ada gitu ya. Masya Allah. Bahkan di luar Pulau Jawa juga bisa ya. Oke, baik, 3 hal tadi yang disampaikan sama Kak Zidan terkait dengan manfaat saat tinggal di pesantren selama 5 tahun lebih. Oke, Kak Syarif mau ke Jalal dulu deh. Jalal, 3 hal yang kamu dapatkan saat ada di pesantren. 3 hal. Yang pertama, di pesantren jadi bisa lebih belajar agamanya tuh jadi lebih dalam lagi. Oh, lebih mendalam lebih belajar agamanya. Emang kalau misalnya di sekolah biasa nggak bisa? Di sekolah biasa cenderung kurang karena kan kita di sekolah biasa gitu, lingkungan berbaur dengan lingkungan luar. Oke. Yang bisa dibilang tuh pasti lebih banyak mainnya gitu. Oh, oke. Yang ngatur waktu itu lebih ke kita sendiri.
Oh, kalau di pesantren ngatur waktunya sendiri. Enggak, kalau di luar. Oh, kalau di luar. Kalau di Oke. luar. Kalau di pesantren kan ada yang ngaturin pengurus kamar atau musyrif ya kan ya. Oh, ada yang ngingetin lah ya. Ada yang ngingetin. Oke. Terus di pesantren juga kan banyak kegiatan kajian bersama ustadz gitu. Sehingga mau tidak mau kamu akhirnya jadi banyak ya pengetahuan agamanya ya. Mengikutinya. Oke, masya Allah. Itu satu, pengetahuan agamanya jadi bertambah banyak. Yang kedua apa, Cala? Aneh selama di pesantren manfaatnya alhamdulillah tuh ekskul dari ekskul. Oh, ekskul apa? Ekskulnya itu fotografi alhamdulillah. Oke, kamu jadi terasah fotografinya. Ya. Oh, pantesan dia selalu kalau ada setiap kegiatan dia selalu megang kamera. Iya. Salah satu hobi itu ekskul juga ya. Oh, bisa jadi fotografer ya, Ya, di jadi setiap fotografer. kegiatan. Masya Allah. Oke, yang terakhir apa, Jalal? Yang terakhir, Mm-mm. jadi bisa lebih memanage waktu dengan benar. Oke, jadi memanage waktu dengan benar di pesantren. Ya, Kenapa emang kalau di sekolah nggak di pesantren emang nggak bisa manage waktu? karena kita di pesantren itu kan harus lebih mandiri kan ya. Mm-mm. Nah, jauh dari orang tua, jadi kita tuh harus bisa namanya tuh memanage waktu. Jadi dari mulai bangun tidur ke tidur lagi. Karena kita dari bangun tidur dibangunin dari sebelum subuh. Dari sebelum subuh mungkin ada yang mandi, ada yang langsung ke masjid buat sholat tahajud, terus sholat subuh langsung halakoh. Abis halakoh kita harus siap-siap buat sekolah, waktunya juga nggak banyak gitu. Oke. Artinya semua pengelolaan waktu semuanya diatur sama diri sendiri. Iya. Oh, masya Allah. Oke. Dan itu kamu rasakan ya? Iya, saya rasa. Oke. Baik. Thank you. Terima kasih. Selanjutnya Ganang. Nah, Ganang. Kira-kira apa manfaat yang kamu dapatkan selama di sini? Kalau yang pertama sih menurut Ane ini manfaat yang paling bagus buat masa depannya, buat kedepannya juga. Oke. Itu kesederhanaan. Kesederhanaan. Oh, tolong dijelasin nih maksudnya. Jadi di pesantren ini kan kita juga nggak selengkap fasilitas luar dunia luar gitu kan. Oke. Jadi pasti terbatas fasilitasnya. Oke. Dan di sini juga kita kayak harus mensyukuri fasilitas-fasilitas itu. Oke. Selama apa yang ada bisa dimanfaatin, ya manfaatin gitu kan. Jadi Oke. makanan juga kan kita pasti di jadwalinnya sama pesantrennya makannya ini, makannya itu. Nggak bisa makan sebebas kita Oke. juga. Jadi kita juga harus ya kayak sederhana. Sederhana ya. Masya Allah, benar ya. Jadi ternyata makanan juga bisa belajar sederhana ya dari makanannya ya. Misalnya bisa aja kan Ganang kan atau teman-teman bisa aja kan beli makanan yang enak-enak setiap hari kan kayak pizza, fried chicken gitu ya, mewah-mewah gitu ya. Tapi kan enggak, di pesantren kan harus ada kontrol diri. Nah itu ternyata banyak riset membuktikan bahwa para remaja harus bisa berlatih dan semakin sering berlatih kontrol diri maka dia akan sukses dalam pengambilan keputusan di masa dewasanya nanti. Oh, jadi keren juga nih Kak Sarip jadi teringat dari apa yang disampaikan sama Ganang tentang kesederhanaan. Oke. Tempat tidurnya juga sederhana kan ya. Tempat tidurnya juga sederhana. Terus di kamar juga kan sederhana ya. Akhirnya semua fasilitas-fasilitas yang ada di pesantren bisa jadi nggak semewah yang ada di rumah kita. Betul ya? Betul. Oke. Terus selain kesederhanaan, apa lagi kan? Yang kedua itu ini sebenarnya bisa didapatkan di luar juga, cuman menurut Ane di pesantren ini lebih terkondusif. Oke. Yaitu apa tuh? event organizer. Event organizer. Oke. Jadi lebih intens begitu ya? Iya. Oke. Karena di sini juga kita kan selalu berkumpul di satu tempat, jadi komunikasinya selalu dapat gitu. Oke, intens ya. Oke. Terlebih juga kita selalu sekamar, selalu satu tempat kan. Jadi istilahnya udah ada chemistry. Oh iya, ada chemistry pertemanan ya. Iya. Jadi mau jadi kepanitiaan apa, ngobrolnya di kamar bisa, di kantin bisa, gitu ya, di sekolah bisa, gitu ya. Di lorong juga bisa. Di masjid apa? Iya. Pokoknya setiap hari dia lagi gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa, Kak? Kalau yang ketiga yang pasti sih pergaulan. Pergaulan. Apa nih manfaat pergaulan yang kamu dapatkan? Karena gini ya Kak, dulu waktu masih bukan awal-awal pesantren banget sih, sekitar kelas 8, kelas 9, waktu itu kan masa pengen bebas-bebasnya masih gitu kan. Oke. Sebelum bisa berpikir luas gitu. Wih. Terus habis itu sempat mikir kayak
ngapain ke pesantren, di pesantren juga gini-gini aja. Oke, Terus habis itu makin kesini makin mikir lagi, justru karena di pesantren aneh tuh begini gitu. Coba kalau di luar bisa kayak gimana gitu. Oke. Jadi yang tadinya niatnya emang bukan niatnya, yang tadinya pemikirannya cuman kayak ngapain pesantren gak ada guna, lama-lama mikir karena pesantren justru jadi berguna banget. Masya Allah, bijak sekali Bapak Ganang ini. Oke, karena pesantren jadi lebih berguna Iya, begitu. karena pesantren jadi lebih berguna. Oke, baik. Nah, terus ada lagi Kak yang 3 tadi ada ya? Iya, udah Apa aja tadi coba ingat Kak? Jadi yang pertama tuh kesederhanaan, terus yang event kedua? organizing. Event organizing. Terus Yang ketiga baru pergaulan. Pergaulan, hampir lupa dia. Oke, nah kalau berbicara mengenai pergaulan, tadi Kak Zidan juga berkaitan dengan pertemanan. Nah, apa sih yang mungkin nggak didapatkan kalau misalnya saya sekolah nggak di pesantren, ya dengan sekolah di pesantren, pergaulan atau pertemanan apa yang beda? Kira-kira apa yang beda kalau misalnya Kak Syarif nggak sekolah di pesantren dengan ada orang yang sekolah di pesantren? Coba, ada yang mau Mungkin lebih? kalau mengenai pergaulan yang jarang didapatkan pesantren itu salah satunya adalah amal ma'ruf nahi munkar. Jadi Gimana tuh maksudnya? karena di pesantren kan tadi udah dijelasin juga sama Jalal, juga tadi salah satu tujuan intinya masuk pesantren kan ilmu agama. Jadi kita bisa tahu nih, oh ini dalam agama memang seperti ini dalam agama memang buruk, ini dalam agama dibolehkan. Jadi misalkan kita ngelihat teman kita bisa bisa menahan kalau dia mau berbuat kemungkaran. Kita juga bisa ngajak kayak misalkan tadi pergaulan kan, ayo bangun kita sholat subuh bareng, itu kan sebuah amal ma'ruf, artinya ngajak kepada kebaikan. Itu Iya benar-benar. Itu bisa langsung ya, bisa Iya. langsung dilakukan ya pada saat di pesantren ya. Kalau di rumah kan susah ya. Bangun. Tidur lagi. Tidur lagi. Iya gitu ya. Di pesantren mau nggak mau kita jadi aktif dalam melakukan banyak kebaikan. Masya Allah. Ada lagi? Sama ini Kak. Mungkin kalau sekolah luar ya, walaupun sama-sama misalnya 5 tahun bersama atau gimana, tapi mereka kan tetap nggak sekamar, nggak tahu kebiasaan aslinya kayak gimana. Terus juga pesantren tuh lebih luas kan jangkauannya, linknya lebih luas. Maksudnya kayak bisa dari luar pulau atau dari luar provinsi atau gimana. Jadi kita kalau misalnya mau keluar pulau atau luar provinsi gitu udah ada temen Nggak nih. bingung ya? Iya, Nggak perlu pesen hotel ya? Tinggal numpang aja ya. Terus juga pasti udah lebih paham sama temennya kayak gimana, soalnya kan 6 tahun sekamar loh gitu. Oke, jadi paham ya. Oke, baik. Jalan ada yang mau tambahin? Udah nggak ada. Nggak ada ya. Oke, nah ini kan teman-teman nih dari SMP Al-Wafi nih. Nah, terus lanjut ke SMA. Nah, sempet gak sih waktu dulu ada keinginan untuk nggak ngelanjutin ke SMA Al-Wafi? Dan akhirnya apa sih yang akhirnya membuat teman-teman lanjut ke SMA Al-Wafi? Karena Kak Syarif pernah ya ngobrol sama beberapa siswa gitu kelas 9, nanti mau kemana selanjutnya? Ada yang di antara mereka aku mau lanjut SMA Al-Wafi, tapi ada juga beberapa di antara mereka yang aku mau lanjut di SMA negeri, ada yang di SMA swasta, ada yang macam-macam. Nah, kenapa akhirnya teman-teman lanjut? Ya. Coba dulu, Ganang dulu kan? Ganang dulu deh. Ya, Ganang dulu, gantian. Ya. Aneh sih, yang tadi aneh bilang juga dulu pemikirannya masih begitu kan, kalau pesantren gini-gini aja gitu. Oke. Akhirnya bilang ke orang tua emang sempat mau keluar tadinya. Tadinya. Ya, Nggak mau lanjut di sini. Nggak mau lanjut di sini. Oke. Terus? Bincang-bincang. Sorry. Kalau waktu dulu tuh mau rencananya ke SMA negeri atau swasta atau? Niatnya ke negeri sih. Oh, ke negeri. Oke. Terus akhirnya? Akhirnya soalnya pengen ngambil ini juga kan, PTN. Oh. Kan lebih mudah jalurnya kalau lewat negeri itu. Oke. Terus akhirnya bilang ke orang tua juga, tapi orang tua nggak setuju. Soalnya udah tahu pergaulan luar kayak gimana juga kan. Oh, khawatir ya? Khawatir. Oke. Terus Orang akhirnya? tua ngelarang, akhirnya sempet beberapa kali cekcok lah. Akhirnya ya udah. Akhirnya ujung-ujungnya ada perjanjian ini itu, oke, ya udah akhirnya masuk pesantren lagi. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Akhirnya dia masuk ke pesantren Al-Wafi lagi. Oke, baik. Jalan. Kalau aneh, alhamdulillah nggak ada. Soalnya ngikutin orang tua juga. Oh iya, Sami'na wa Ata'na ya. Sampai wartona.
Baik. Abi soalnya di pesantren tuh dulu sampai hampir ada 11 tahun. Oh, Abi ya. Ya, hampir 11 tahun di pesantren. Berarti kamu 6 tahun, masih ada 5 tahun lagi kamu pesantren. Ya waduh. Tapi gak ikut sampai 11 tahun juga sih. Enggak ya, kirain mau ngikutin jejak Abi. Lama banget. Oke. Kalau Zidan gimana Zidan? Ya sama kayak Ganang dulu sebelumnya memang pengen keluar SMA-nya. Cuman setelah pastinya ngobrol sama orang tua kan, ngobrol sama orang tua saya berpikir-pikir kembali ke manfaat yang tadi ini karena manfaat di kelas 7, 8, 9 memang sudah dapat ya public speaking-nya, pergaulan dan lain-lain. Itu akan lebih berasa ketika kita SMA, apalagi udah kelas 12 nih kan. Itu pergaulannya dan itu yang salah satu yang bikin aneh nggak mau keluar ya. Aneh merasa kurang dengan apa yang didapatkan selama ini, masih pengen diraup terus nih. Ada di pesantren. Masya Allah, akhirnya sampai sekarang. Oke, baik. Baik, teman-teman, apa sih keseruan pada saat teman-teman tinggal di pesantren? Satu aja deh, dari sekian banyak keseruan. Ayo, kalau bisa beda-beda nih. Keseruannya salah satu banyak karena kan pesantren itu salah satu pendidikan yang memang banyak banget programnya, jadi nggak cuma belajar, nggak cuma ini segala macam. Salah satu keseruannya itu juga kita ada yang namanya jalan-jalan keluar, namanya kalau bahasa pesantrennya itu rihlah. Rihlah, iya. Itu setiap hari? Enggak setiap hari. Setiap hari. Nggak boleh belajar tiap hari. Kirain setiap hari gitu ya. Itu setiap apa Kak? Itu kadang setiap semester atau setiap setengah semester. Oh, ada aja ya hari ada aja rihlah keluar, ya kayak kita keluar refreshing. Kayak waktu itu pernah ke Curug ya, kayak terjun. Oke. Seru tuh di jalan kita ngobrol segala macam, nggak yang di bis gangguin orang tidur ya. Artinya menikmati perjalanan. Iya. Oke, baik. Oke, thank you Kak Zidan. Kalau Ganang apa? Kalau Ana sih Yang seru di pesantren selama 5 tahun nih apa? Satu aja. Justru ya kalau Ana lebih di kamar sih. Maksudnya kayak Oh, di kamar seru ya? Iya. Soalnya Apanya yang seru tuh? Karena kalau misalnya kita mau ngumpul di luar juga ada HP. Oh, gimana kalau kamu nggak di pesantren? Kalau nggak di pesantren, nggak. Kalau lagi perpulangan aja deh. Oke, kalau lagi perpulangan kita ngumpul di luar, itu kan kita megang HP masing-masing. Oke. Fokusnya terbagi dua. Oh iya. Kalau di pesantren kan kita juga istilahnya gabut, nggak ada HP gitu kan. Jadinya nyari keseruan-keseruan lainnya bareng teman-teman. Gitu. Jadi fokusnya sama teman-teman ya, teman-teman. bukan ke gadget ya. Iya. Oh, masya Allah. Jadi Ini lebih banyak ngobrol mantep nih. Jadi bisa melatih skill sosialnya ya, skill bertemannya ya, jadi terlatih ya, bukan skill main handphonenya bukan. Karena anak-anak sekarang skill main gamesnya, skill apanya yang meningkat. Ternyata setelah dicek, wah dia skill relasi sosialnya menurun atau bahkan lemah sama sekali gitu. Oke, Jalal, apa yang paling seru di pesantren? Paling seru di pesantren tuh seneng susahnya sama temen. Maksudnya gimana? Senang susah? Kayak misalkan senengnya itu bisa makan bareng, abis itu ngatur waktu bareng, belajar bareng, jajan bareng, main bareng, main futsal, berenang juga. Kalau susahnya tuh misalkan kayak misalkan anak sakit gitu ya, ada teman yang bantuin. Oh, masya Allah, ada yang peduliin. Ada yang peduli. Terus misalkan lagi ada tugas yang sulit yang nggak paham gitu, dibantu. Bisa dibantu sama temen. Bukan dikerjain, bukan? Bukan dikerjain. Joki. Dibantuin ya. Iya, dibantuin. Terus apa lagi? Misalkan terus duit anak habis gitu ya. Anak habis dijajanin. Kadang ada yang perhatian gitu. Padahal itu bukan bapak kamu ya, bukan? Ada yang perhatian gitu, ngeliatin, wah ini kayaknya si Jalan nih duitnya habis nih. Terus pas waktu istirahat, lagi pelajaran istirahat gitu, Jalan, jajan yuk gitu. Langsung kayak, alhamdulillah rezeki gitu. Dapat rezeki. Dapat rezeki. Itu bukan modus ya? Bukan modus. Tiba-tiba dinawarin gitu. Oke, iya. Kalau Kak Syarif yang jadi Jalan, bisa jadi Kak Syarif setiap hari pura-pura sedih aja. Wah, aduh. Gak punya uang jajan nih. Aduh, gak terima kasih gitu mah ya. Baik, jadi masing-masing beda nih keseruannya nih, masya Allah. Dan kalau misalnya Kak Syarif tanya, pasti akan banyak lagi keseruannya ya. Ya, oke, baik. Teman-teman, terakhir nih, Kak Syarif mau mempersilahkan teman-teman untuk
memberikan kalimat atau statement terakhir. Kira-kira apa nih pesan buat para ayah bunda atau buat adik-adik kita yang mungkin SD mau melanjutkan ke jenjang SMP, terus SMP mau melanjutkan ke jenjang SMA. Nah, gimana nih teman-teman? Ada pesan apa masing-masing di antara teman-teman untuk para ayah bunda, abi umi atau adik-adik yang tadi udah Kak Syarif sampaikan? Kira-kira apa? Untuk pesannya dimanapun tempatnya, dimanapun apapun jenjangnya, kalau menurut Ane tetap pendidikan pesantren itu adalah salah satu pendidikan yang terbaik. Karena di sana ada controlling 24 jam, di sana ada teman yang selalu mengingatkan, di sana juga ya kayak banyak cerita-cerita keseruan yang tadi habis diceritain juga kan panjang banyak. Ya kenapa bisa dibilang salah satu yang terbaik? Karena nggak banyak kok, nggak sedikit maksudnya lulusan pesantren yang bisa sukses, nggak sedikit lulusan pesantren yang bisa mencapai cita-cita yang dia mau tuh nggak sedikit, banyak lah. Jadi lulusan pesantren nggak sekedar hanya jadi ustadz ya, jadi gubernur ada, jadi menteri ada loh, ya jadi anggota DPR ada, jadi pebisnis ada, gitu. Jadi banyak profesi yang bisa dijadikan masa depan teman-teman kalau misalnya masuk pesantren. Jadi nggak kayak zaman dulu misalnya jadi pesantren nih pasti cuma jadi ustadz doang nih atau jadi ustazah, nggak juga, gitu. Jadi profesi apa aja sekarang bisa, bahkan jadi ini juga bisa. Akpol, polisi ya atau TNI juga bisa. Iya, betul. Oke. Jalal dulu deh. Silakan. Dunia pesantren. Sana Kak. Oh iya. Dunia pesantren itu dunia yang terjaga dari toksiknya dunia luar. Karena di pesantren juga udah dibilangin sama Zidan, ada controlling 24 jam, terus ada yang mengingatkan. Karena juga dunia pesantren lingkungan yang islami, ustadz di mana-mana, kita bisa belajar agama kapanpun dan dimanapun, tergantung kitanya. Nah begitu. Oke, baik. Next, Gana. Kalau aneh sih justru nyaranin banget ke orang tua buat masukin anaknya ke pesantren, soalnya dengan itu pemikiran anak tentang akhirat tuh bakal lebih kebuka gitu loh. Soalnya kita juga ntar jadi kepikiran masalah masa depannya, bukan hanya masa depan duniawi, juga akhirat gitu kan. Ada juga soalnya aneh pernah dengar hadis yang bilang katanya kalau kita ngejar dunia, itu dunia akan ngejauh, sedangkan kalau kita ngejar akhirat, dunia akan datang ke kita dalam keadaan hina. Masya Allah. Jadi ntar kalau kita ngejar akhirat, istilahnya dunia datang sendiri. Oke, dengan sendiri datang ya. Udah santai aja. Rezeki bukan cuma uang kok. Baik, Masya Allah. Ini adem sekali berada pada tiga orang ahli surga ini. Oke, baik. Tadi Kak Syarif teringat dari ucapan Jalal sama Zidan. Jadi 24 jam di sini kan ada pengawasan gitu ya, dari pengasuh, kemudian ada saling mengingatkan dengan teman-teman begitu ya. Nah itu sebenarnya dapat membuat kita menjadi habit nantinya, kebiasaan itu ya, sehingga kalau setelah udah lulus harapannya adalah nanti kita senantiasa bukan lagi diingatkan, tapi oh iya ya aku pernah dulu waktu itu begini, jadi udah otomatis jadi mandiri gitu. Jadi tadi benar, jadi ingat Allah terus jadinya. Kalau kata Ganang bilang, kata Ustadz Ganang deh. Masya Allah. Baik. Oke, baik. Teman-teman, satu kata terakhir nih untuk Al-Wafi. Kira-kira teman-teman selama 5 tahun lebih ya di Al-Wafi, kira-kira satu kata tentang Al-Wafi apa masing-masing? Ya, siapa mau duluan? Ganang. Aku mikir dulu. 1, 2, 3. Zidan dulu. Udah ketemu belum? Satu kata buat Al-Wafi, yang pasti sukses sih. Sukses. Oke. Jalan. Nggak boleh sama loh. Nggak boleh sama ya. Aduh. Satu kata untuk Al-Wafi. Jadilah terbaik. Oke. Ganang. Tidak ada yang sempurna, tapi kita harus mencoba menjadi lebih sempurna. Masya Allah. Ini cocok banget ya. Bagi ayah bunda yang punya anak perempuan, silakan hubungi ya orang tua dari 3 santri ini. Insya Allah
mereka bisa jadi calon suami yang menjadi idaman para istrinya. Amin. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah hadir di podcast Santri Inspiratif. Mudah-mudahan obrolan kita, dialog kita membawa inspirasi yang insya Allah dapat bermanfaat buat semua orang yang menyimaknya. Kita akhiri dan kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.